Halo, apa kabar? Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai media, nilai, dan tepat. Nah, sebelum memulainya, di sini ada media tersebut. Pertama, kita akan mengenal beberapa kolom terlebih dahulu. Yang pertama ada kolom tambahan yang berwarna biru. Nah, di bawah kolom tambahan itu merupakan kolom ratusan. Lalu yang keduanya adalah puluhan, dan yang terakhir yang paling ujung merupakan kolom bilangan satuan. Nah, selain itu juga terdapat kotak kecil di ujung untuk menambahkan tanda berupa tanda kurang atau tanda tambah. Dan di bawah ini, ketiga kolom ini adalah kolom untuk hasil daripada penjumlahan ataupun pengurangan. Untuk pengoperasian penjumlahan memiliki dua teknik, yaitu yang pertama teknik menyimpan dan yang kedua teknik tanpa menyimpan. Sedangkan untuk operasi pengurangan juga memiliki dua teknik, yaitu teknik meminjam dan teknik tanpa meminjam. Nah, di sini saya mempunyai alat bantu untuk pengoperasian. Nah, saya yang pertama mempunyai warna kuning dan yang kedua mempunyai warna merah. Yang warna kuning ini dilambangkan untuk ratusan dan setiap ikatnya melambangkan 100. Dan yang kedua ini bisa ditempatkan untuk puluhan maupun satuan. Dan untuk puluhan masing-masing satu ikatnya ditempatkan 10. Nah, kemudian di sini juga saya mempunyai alat bantu. Nah, alat ini dapat ditempatkan di kotak tanda atau simbol yang berada di sebelah ujung. Nah, alat ini dapat digunakan ketika kita akan melakukan pengoperasian penjumlahan maupun pengurangan. Nah, kemudian ada sedikit catatan juga ya. Kita tadi sudah mempunyai dua media yang berwarna merah dan berwarna kuning untuk ditempatkan pada kolom pengoperasian di sebelah sini. Nah, pertanyaannya, apakah boleh saya semisal mengganti ikatan-ikatan tersebut dengan media yang lebih kecil atau lebih singkat seperti ini, berupa satu batang? Nah, perlu diingat ya, bahwa setiap kolom ini mempunyai kedudukannya masing-masing. Yang pertama, kolom yang di bawah media ini, yang berwarna biru. Nah, kolom yang tertera di sini merupakan kolom dengan kedudukan ratusan, dan yang kedua puluhan, dan yang ketiga adalah satuan. Misalkan untuk satuan ini artinya adalah satu, tidak apa-apa ya ditempatkan di sini, tidak masalah karena itu adalah satu. Nah, jika kita menempatkan satu ini pada kolom puluhan, artinya bukan satu, tapi artinya 10 atau puluhan. Nah, kemudian misalnya saya menempatkan yang berwarna kuning ini satu pada kolom ini. Nah, artinya bukan satu, tetapi mewakili 100, seperti itu. Jadi, jika yang di atasnya berbentuk ikatan, tetapi yang di bawahnya lebih sedikit, berupa satu seperti ini, tidak masalah ya. Hal ini hanya untuk efisiensi saja ya, karena saya menyelaraskan dengan diameter kolom yang ada. Karena setiap kolom memiliki kedudukannya masing-masing dan dapat kita misalkan menjadi satu yang mewakili ratusan puluhan tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba pengoperasian pada penjumlahan ya. Nah, kita akan mencoba menjumlahkan bilangan 27 ditambah 24. Nah, perlu diingat bahwa bilangan 27 di sini, 2-nya melambangkan puluhan dan 7-nya melambangkan satuan. Begitupun dengan bilangan 24, 20-nya melambangkan puluhan dan 4-nya melambangkan satuan. Maka kita terapkan di sini yang satuannya dulu pada bilangan 27. Maka kita tempatkan satuannya 7. Ingat ya, percatatan ketika kita menambahkan atau mencoba melakukan pengoperasian, maka harus dihitung dari satuannya terlebih dahulu, dari yang paling belakang, bukan yang paling awal. Jika yang paling awal, maka itu tidak benar ya. Kita tempatkan 7. Dan 2 ikat di sini yang melambangkan 20. Lalu untuk bilangan 24, kita simpan satuannya 4 pada kolom satuan. Dan 2 ikat pada kolom puluhan. Lalu kita jumlahkan 7 ditambah 4, maka berapa hasilnya? Hasilnya adalah 11. Nah, karena 11 ini merupakan terdiri dari 2 bilangan, maka satunya
kita simpan di atas sini, di kolom puluhan. Nah, kita simpan 1 di sini. 1 ini bukan melambangkan 1 ya, tetapi melambangkan nilai 10. Lalu, karena hasilnya 11, maka satunya di bawah. Nah, yang di sini puluhan, maka kita jumlahkan 10, 20, 30, 40, dan 50. Maka hasil di sini 5 batang atau 50. Demikian hasilnya 50-an dan 1 satuan. Maka hasilnya menjadi 51. Nah, lalu yang kedua ada pengoperasian penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, kita akan mencoba pada bilangan 25 ditambah 13. Maka kita tempatkan satuannya 5. Dan kolom puluhannya berisi 2 ikatan yang melambangkan 20. Nah, ditambah 13 berarti satuannya adalah 3 dan puluhannya adalah 1. Lalu kita jumlahkan 5 ditambah 3 adalah 8, maka hasil pada kolom hasil berisi satuan 8. Dan di kolom puluhannya kita jumlahkan 10, 20, 30 menjadi 30. Demikian hasilnya menjadi 38. Nah, kita akan masuk kepada pengoperasian yang kedua ya, yaitu pengurangan. Kita punya bilangan 224 dikurangi 112. Nah, kita akan menempatkannya dulu 224, berarti 2-nya merupakan 200. Lalu 24-nya berarti 20. Dan satuannya adalah 4. Nah, lalu dikurangi bilangan 112. Satu ikat. Satu ikat puluhan. Dan satuannya adalah 2. Maka kita kurangi dari yang satuan terlebih dahulu ya. 4 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 2. Kita tempatkan pada kolom satuan 2. Lalu puluhannya 20 dikurangi 10, maka hasilnya adalah 10. Kita tempatkan 1 di sini yang melambangkan 10. Dan ratusannya 200 dikurangi 100, maka hasilnya adalah 100. Demikian didapatkan hasil 1 ratusan, 1 puluhan, dan 2 satuan, sehingga hasilnya menjadi 112. Nah, kita akan mencoba pengoperasian pengurangan yang kedua, yaitu menggunakan teknik meminjam. Nah, teknik meminjam ini artinya kotak bantuan yang berada di atas yang berwarna biru dipergunakan ya. Nah, kita akan mencoba pada bilangan 32 dikurangi bilangan 18. Maka, untuk satuannya, kita terapkan 2 pada kotak satuan, dan 3 ikat untuk bilangan 30. Untuk bilangan 18-nya sendiri, kita isi dengan 8 satuan dan 1 puluhan. Nah, dapat kita lihat bahwa bilangan di sini 2 itu tidak bisa dikurangi dengan 8. Maka secara otomatis puluhan di sini berpindah atau meminjamkan pada bilangan satuan. Sehingga 1 puluhan di sini ditempatkan di atas dan puluhan di sini artinya bukan 1 melainkan 10. Sehingga 10 ditambah 2
2 menjadi 12. Nah, karena 12 ini sudah bisa dikurangi 8, maka sudah bisa didapatkan ya hasilnya, yaitu 4. Maka, di kolom jawaban yang satuan, kita tempatkan jawabannya adalah 4. Karena secara otomatis yang di puluhannya berkurang, sehingga hasilnya adalah 20 dikurangi 10, yaitu 10. Maka diperoleh hasil akhir yaitu 14.